Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. Masih kosong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlubun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassar matlubun anta talibuhu bi nafsik. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya tidaklah berhenti satu perkara yang dicari oleh engkau. Sesungguhnya pencarian yang bisa berhasil itu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi sulit mencari suatu perkara, suatu maksud kalau mencarinya itu karena diri sendiri. Di sini kita membahas kalam dari Al-Hikam yang 25. Jadi Al-Hikam ini menceritakan tentang seorang santri. Santri yaitu seorang salik. Santri itu artinya murid. Murid itu artinya salik. Salik itu artinya mau berjalan menuju namanya. Jadi semua kita nih namanya menuju maksud. Jadi hidup kita nih ada dua jalan. Yang pertama jalan wasail. Wasail itu artinya jalan perantara. Yang kedua adalah disebut maqasid, yaitu tujuan. Nah, adapun perantara diantaranya ibadah. Ibadah adalah perantara. Ilmu juga perantara. Jadi namanya ilmu dan ibadah akhirnya diamalkan, dikaji. Ini tujuannya adalah supaya untuk persiapan yang akan dituju. Contohnya seseorang mau menuju Banjarmasin dari Palangkaraya.
Sebelum berangkat ke Banjarmasin, maka yang dipersiapkan adalah kendaraan dan bekal dan pengetahuan. Setelah seseorang tersebut mempunyai bekal dan seseorang tersebut sudah sempurna bekalnya ataupun kendaraannya, baru mulailah seseorang tersebut berjalan. Maka kalau seseorang tersebut sudah berjalan, disebutlah seseorang itu disebut bertarekat. Nah, kalau seseorang tersebut belum berjalan, maka disebut baru syariat, kenal baru. Kenal. Tetapi kalau dia sudah mendalami, bujur-bujur mempersiapkan pakaian, tas, kemudian bekal dan lain sebagainya, bujur-bujur sungguh-sungguh, maka disebutlah seseorang tersebut adalah mulai bertarekat. Jadi tarekat di dunia ini sangat banyak sekali. Bahkan dikatakan ada seorang habaib dari Jakarta mengatakan bahwa di dunia ini kurang lebih 2000 tarekat. 2000 tarekat yang secara berjamaah. Nah, jadi tarekat ini ada yang berjamaah, itu yang tertulis, yang tak kumpul. Seperti contohnya tarekat Naksabandiyah, itu ada kurang lebih 40 cabang. Qadariyah beberapa cabang, Satariyah ada beberapa cabang, Samaniyah ada beberapa cabang. Itu yang berjamaah. Ada juga yang pribadi, tarekat pribadi ada juga. Nah, bahkan pendiri Syekh Maulana Ilyas Jemaah Tabligh, beliau itu menguasai tarekat Naksabandiyah di India, Al-Kandahlawi kan. Karena beliau itu bahkan bukan saja mengikuti tarekat, tetapi beliau adalah mursyid tarekat. Mursyid tarekat ini adalah itu langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengangkat, membaiat supaya sidin untuk mengajarkan satu paham atau satu aliran supaya mengarahkan umat selamat di dunia ini maupun di akhir. Nah, itulah cerita daripada Kiai Huzar Taifur Abdillah Tomboro. Jadi Jahidin, karena Pak Tomboro ini sambung dengan Nizamuddin, dengan India, dengan Maulana Ilyas, karena rohaninya sudah sambung, yaitu adalah tarekatnya sama, berkiblat kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Nah, kadang-kadang dahulu Kiai Mahmud, abahnya Kiai Huzaran, itu seakan-akan beliau bisa berpandir lawan orang di India sana. Padahal jaraknya jauh dan tidak ada HP, telepon, akan tetapi bisa berpandir secara rohani. Nah, karena salah satu tanda seseorang itu mursyid diberi oleh Allah Ta'ala yang disebut karamat. Karamat salah satunya adalah kasab. Kasab di sini artinya kasab maknawi, bukan kasab hissi. Kalau kasab hissi itu kalau melihat muka orang, melihat maksiat, melihat dari jauh, melihat bekas ada sembahyang, bahkan melihat seseorang, melihat seperti mana binatang, itu namanya adalah kasab hissi. Ada seorang wali Allah kada sembahyang lagi ke masjid, namanya adalah Habib
Abu Bakar Gresik. Ini cerita Abang Gresik Kumpul. Jadi Jahidin, bagaimana aku mau ke masjid, sedangkan yang aku lihat di masjid yang sembahyang tuh semuanya bermukakan babi. Nah, karena apa? Sidin dibukakan kasap hese juga. Akhirnya aku ujur Jahidin. Ujur ini kalau bahasa ilmu fikih adalah apabila seseorang punya halangan penyakit atau disebut wasirka, bakami kadati eska, itu adalah ujur secara fikih. Tetapi ujur secara orang sufi adalah dia melihat sesuatu yang ajaib yang sehingga hatinya jadi kotor. Hatinya jadi kotor, ke masjid malah berdosa Hidin. Berjalan bergaul dengan orang berdosa Hidin. Karena apa? Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan daripada manusia. Jadi Jahidin aku ujur, hendak bergabung, bergaul, bermasyarakat. Akhirnya Jahidin istirahat untuk bergaul. Nah, ini Allah Ta'ala bukakan kasab pada Hidin. Akan tetapi banyak ulama-ulama yang terdahulu mereka tuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan daripada kasab tersebut. Dihilangkan dalam fadilah amal kan ada dikisahkan. Banyak para orang yang ahli kasab minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihilangkan kasab tersebut. Karena apa? Kalau ditampakkan daripada kasab, maka hatinya akan ternoda. Kadang-kadang kadakawa hendak menyimpan. Padahal itfan wujudaka fi ardil humum. Simpanlah oleh engkau perasaan-perasaan di hati di bumi yang tersembunyi. Nah, gitu. Tetapi kadang-kadang ulama tersebut karitahan juga. Akhirnya Sidin kada masyarakat lagi begana di hutan Sidin. Ada orang seperti itu. Itu bukan karena ke hutan karena ditagih hutang, kada. Karena kada berduit, kada. Atau ibaratnya kalau ke hutan orang kada mencari lagi menagih hutang, bukan. Akan tetapi ini antara dua, karena untuk menyelamatkan hati atau untuk menyimpan rahasia di hati tadi. Karena kalau tak buka dalam mulut, makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau tuh mempunyai hati ini ngaranya tak buka, selalu mendapatkan ilham. Jadi Hidin hati-hati hendak berpandir. Saking hati-hatinya tuh lah, mulut Hidin ini Sidin sumpal dengan batu, ditutup. Supaya apa? Supaya jangan sampai terbuka yang ada di hati. Nah, karena kalau sampai terbuka tersebut bisa orang mendengar tersinggung atau sakit hati. Yang kedua, apabila inya ucapakan kala-kala orang itu jadi kufur. Dan apabila dia ucapkan juga kala-kala orang tersebut jadi ingkar dengan sesuatu perkara dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seorang murid ini ada adab-adabnya. Jadi dalam Al-Hikam ini menceritakan tentang seorang murid atau seorang salik yang mau menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada adabnya. Di antaranya adabnya adalah Jahidin di sini, apabila seseorang itu beramal karena dirinya sendiri. Nah, jadi di sini artinya orang tuh mengaku diri.
itu kada akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengaku diri seorang yang paling alim kan. Seorang yang sembahyang, seorang yang beribadah, seorang yang mengaji, seorang yang berilmu, kalau menyandarkan lawan diri, itu kata dalam kitab ini, itu akan menjadi sulit dan tidak akan sampai. Akan tetapi kalau menyandarkan sesuatu perkara karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan sampai walaupun lama. Tetapi karena Allah taala di sini ada dua jadian. Ada karena lillah, itu karena mencari pahala. Kalau bahasanya lillah itu mencari pahala. Kalau billah itu kadada mencari pahala. Billah itu artinya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab Fadilah Amal kan itu banyak fadilah amal. Tetapi kalau orang-orang yang sudah berjalan salik, itu kadang mencari fadilah lagi. Yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berjalan lagi, berjalan, kadang mencari akhir, kadang lagi akhir kadang dicari, surga kadang dicari, bahkan dunia kadang dicari. Karena Allah Subhanahu wa taala tasarah saja lagi hendak diberi apakah itu. Nah, kalau orang semakin dalam dan semakin dalam lagi, kada ada yang dinitakan, beribadah kada berniat lagi, sembahyang kada berniat lagi, lapas sudah. Nah, ini orang sudah tingkatan atas. Tingkatan atas itu karena dia dalam keadaan sudah majnun. Majnun itu gila sudah. Atau disebut juga orang itu dalam keadaan mabuk, asyik, mansuk dan sebagainya. Bahasa-bahasa orang sufi itu ada. Nah, dan orang-orang seperti itu biasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Man anzala hawaijahu billahi ta'ala wa iltaja ilahi tawakkal fi amrihi kullahu alaihi kafahu kulla mu'natin. Jadi jahidin di sini barang siapa yang meletakkan hajatnya, keinginannya, kebutuhannya karena Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kafahu kulla mu'natin. Nah, maka akan tunai nanti tujuannya. Orang tunah beribadah karena Allah taala, apa saja karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala, maka itu akan tunai kena tujuannya. Nah, wa qurba alaihi kulla ba'idin, dan akan dekat perkara yang jauh. Perkara yang jauh itu akan dekat kena kalau beribadah karena Allah lillah. Wa yassir alaihi kulla asyirin, dan akan mudah segala yang susah. Nah, misalnya kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ekonomi misalnya, diuji oleh Allah taala ekonomi kada tapian lancar misalnya, karena sidin ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hidin ini adalah mengamalkan hati supaya tawakal. Kemudian segala sesuatu menganggap itu daripada Allah Subhanahu wa taala, menganggap hati ini sudah. Kemudian berusaha sedikit saja semampunya, sebertaan habis itu diserahkan dengan Allah taala. Maka jahidin
kapa kulla mu'natin, maka nanti akan ditunaikan perkara yang jauh menjadi dekat dan perkara yang susah menjadi mudah. Apabila seseorang tuh dalam pemikirannya kayak itu, karena kita disuruh juga bersyariat, kemudian kita disuruh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syariat kita itu tidak memastikan. Fasawirhum fil amri fa idza ajamta fatawakkal 'alallah. Nah, apabila engkau ada satu perkara pasawir, diusahakan dulu. Sawir itu dipandirakan kah, dicari-cari kah jalan keluarnya kan secara akal. Kemudian habis itu fa ija ajamta fatawakal, lalu diserahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dituhanakan usaha. Usaha kita tuh jangan dituhanakan. Fatawakal Allah. Nah, jadi apabila seseorang tersebut suatu perkara ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti yang jauh akan dekat, yang susah jadi mudah. Wa man sakana ila ilmihi wa aqlihi wa atamada ala qawlihi wa hawlihi wa qallahu Allah ta'ala nafsihi wa hajalahu wa harramahu taufiqahu wa ahmalahu falam tanjah. Jadi barang siapa meletakkan satu perkara karena ilmunya, pengetahuannya, aku nih alim, aku nih paham, aku nih bisa bahasa Inggris, kada mungkin, kada bisa. Nah, bahasanya tuh seperti menantang gitu nah. Mengandalkan diri, aku nih berpengalaman, aku nih ahli ilmu dagang, aku nih ahli situasi, aku nih ahli segala ekonomi. Nah, apabila menyandarkan ke situ wa aklihi atau akalnya, akal pribadi nah, atau berpegang teguh kepada kekuatannya, aku nih kuat, aku nih mampu, aku nih sehat, wa haulihi wa qallahu ta'ala ila nafsihi, kemudian dia menyerahkan lawan dirinya aja. Nah, maka dikisahkan dahulu kan Ki Huzairan tuh apabila hidin bayan tuh ceramah, ada lampu mujahidin kan kurang begitu bagus lampu. Kemudian karena ini akalnya atau ilmunya ataupun ini imannya belum mantap, pengetahuannya belum mantap, akhirnya lampu yang bola tadi yang pina kurpuruk diambillah tongkat, diambillah tangga, kemudian inya pukullah lampu tersebut. Maka akhirnya lampunya kada kau lagi dipakai. Coba jahidin, kalau seandainya seseorang itu basic ilmu dan basic pengetahuan, maka kada lampunya yang dipukul, akan tetapi carilah saklarnya, hendak menghidupi dah, mematikan. Nah, kayak itu juga jahidin, kalau seseorang tersebut punya masalah hidup, tetapi yang diutak-atik adalah masalah itu, disalahkan sehitung orang, kemudian apalagi gara-gara ini aja punya, kalau kayak ini kayak itu aja, ada mungkin yang seperti ini aja. Itu dalam ilmu tauhid batal, kada boleh. Nah, menyalahkan tuh kada boleh. Atau seumpama nengkai ini kada akan terjadi yang seperti ini, itu kada boleh tuh. Akan tetapi jahidin, kalau seseorang tersebut menyandarkan lawan dirinya, ini
hujah Allah Ta'ala, pasti dia akan dihalangi dari pertolongan, dan dia akan mendapatkan hina dan tidak akan berhasil matlubuhu, yang dia tuntut. Nah, apabila bersandar lawan dirinya. Walam natatasayyar ma arabbahu, tidak akan mudah yang dia hajati. Wa haja ma'lumun al-qati min nususi syari'ah wa anwa'id tajarabi qalat qultu, inilah yang disebut ilmu-ilmu keterangan secara syariat, dan ini adalah macam-macam yang sudah teruji coba. Nah, maksudnya Hidin mengarang kitab ini, seperti inilah orang-orang terdahulu yang sudah berhasil untuk mencapai ilmu ma'rifat di Hidin kepada hakikat nih. Jadi Hidin ini memendahkan lawan seorang murid apabila sesuatu perkara itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bersandar kepada diri sendiri. Kalai orang bertuhan lawan ilmu, bertuhan lawan amal. Nah, gara-gara aku beramal, aku kena bisa terbuka putuh arifin kada, atau gara-gara doaku ya maka hidayah akan turun. Tidak. Nah, di dalam kitab ini adalah menghilangkan keakuan. Di dalam kitab ini menghilangkan kekuasaan dan kemampuan. Di dalam kitab ini menyambat bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah titipan. Kemudian dititipin lagi ngarannya qudrat dan iradat. Dan satu saat akan dicabut dan diambil. Setelah diambil, tak tinggal bangkai. Kita kan, siapa saja, makhluk yang lain pun seperti itu. Jadi kudrat dan iradat itu hanya sementara, bawayah dan bermusim. Masa kecil, musimnya adalah iradatnya hendak bermainan. Setelah berumur, hendak berpendidikan. Setelah berumur, hendak berbini. Setelah berumur, hendak kekayaan dan kesugihan dan sebagainya. Itu disebut adalah iradat yang titipan, yang bermusim tadi. Dan itu adalah barang baru. Barang baru. Dan satu saat pula iradat tadi akan dicabut sedikit demi sedikit kemampuannya. Yang dahulu mampu memakan ayam kriwok, ayam Kentucky, hilang giginya, berkurang kalau iradatnya. Berkurang sudah. Kemudian bertambah umur lagi, iradat yang ada di matanya nah berkurang juga penglihatan. Dahulu kurang lebih setengah kilo nampak dan jelas. Setelah berumur, iradatnya dikurangi pula. Dan begitu juga suara lantang dan tegas waktu anum. Tetapi lama-kelamaan iradatnya dikurangi oleh Allah Ta'ala. Karena iradat itu hanyalah sementara. Jangankan iradat dan kudrat iradatnya, jasadnya pun sementara. Itu. Makanya di sini kita disuruh belajar ilmu tauhid supaya pembersihan hati.
Pembersihan hati kita ini adalah tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya ulama-ulama zaman bahari hidin mengarang ilmu tauhid seperti Mansur Al-Maturidi. Hidin itu supaya seseorang tuh kenal dengan sifat 20. Setelah kenal dengan sifat 20 dan sampai pemecahannya. Sampai pemecahannya supaya diandak di badan kita mana sifat Allah Ta'ala titipan tadi. Ternyata kita ini adalah barang baru. Hanya sekedar dititipakan. Imbah dititipakan, kini diambil lagi pulang bahasa. Nah, itu adalah ilmunya ataupun ma'rifat. Ma'rifat atau ilmu pengetahuan yang kita tuntut dari seorang guru. Tapi kalau pian melanggani ataupun melajimi tentang ma'rifat ini dan pian pikirakan tafakur, maka nanti diberikan ilmu ma'rifat yang hakiki. Siapakah yang melajari? Ada kita yang melajari, yaitu ruh pian yang dilajari. Nah, makanya orang tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tahlana futuhal arifin walhimna malaikal muqarrabin warjukna amalan solehin. Ya Allah, bukalah hatiku, bukalah putuhku. Jadi hati kita ini ibaratnya bagaikan raja. Hati kita ini bagaikan raja. Jasad kita ini bagaikan anggota. Dan anggota ini pasti taat dengan raja. Rajanya adalah hati kita nih. Dan raja ini kalau tak buka lagi raja, hati kita nih tak buka lagi, maka disebut bukan hati lagi, namanya adalah puadi. Kalau dibuka lagi puadi ini, bukan lagi puadi namanya, adalah syirik namanya. Jadi hati kita ini pertama adalah kalbun, ya, kalau hati yang selalu bulang balik. Qallaba yuqallibu taqliban, kalau bahasa tasrifan artinya berbulak balik. Nah, dan berbulak balik ini kadang-kadang baik, kadang-kadang beriman, kadang-kadang kafir, kufur nikmat. Nah, oleh karena itu supaya hati kalbun ini baik dan istiqomah, maka disuruhlah beriadah, biasanya susah payah supaya hati ini bersih. Di antaranya adalah hati itu jangan hasad, jangan dilajari kan. Hati itu jangan ujub, hati itu jangan riya, hati itu jangan angkuh, hati itu jangan sombong, hati itu jangan takabur, hati itu jangan hubud dunia, hati itu jangan hubujah, suka pangkat. Dan hati kita itu rusak nih, supaya hati kita ini mengarah kepada puat tadi tuh, puat. Nah, jadi hati kita supaya arah ke puat tadi, maka dibersihkanlah penyakit-penyakit tersebut. Makanya kalau seseorang tersebut hatinya belum bersih, ibadahnya belum bisa diyakinkan diterima. Nah, karena syaratnya khusyuk adalah hati bersih. La sholata liman khasyata lahu, la khasyata lahu. Tidak ada sholat bagi seseorang, tidak ada ibadah bagi seseorang yang tidak khusyuk hatinya. Khusyuknya hatinya tuh. Dan khusyuk ini bermacam-macam pula tingkatan. Ada khusyuk menurut orang fikih, itu secara fikih adalah kita ketika sholat ataupun ketika ibadah
mengatakan bahwa diri hati kita ini hadir. Saking hadirnya tadi, tahu tentang kita dalam posisi sholat dan tahu sedang bacaan. Nah, itu tuh fikih tuh. Hadirnya hati ya. Khusyuk dan hadir. Tetapi kalau orang yang ahli ke atas lagi ma'rifat, kadang kayak itu ibadahnya merasa dirinya la haula wala quwata illa billah. Nah, itu kadakawa kita dipakai kalau kada diberi oleh Allah Ta'ala hatinya kayak itu, karena di situ namanya ilmu zauq, ilmu rasa, bukan ilmu pikir lagi, bukan ilmu berpikir, kada ilmu rasa. Nah, jadi kalau ilmu yang kita paham adalah ilmu nur akal. Nah, kalau akal ini itu adalah bagaimana kita melihat keadaan dunia ini adalah fi'il Allah, gawean Tuhan, itu akal tak? Tapi kalau zauq tadi adalah sifat Allah. Bagaimana yang rasa manis, yang rasa lezat, yang rasa mutmainnah, yang rasa nyaman, rasa marah, rasa apa sebertaan itu nah. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pian ibaratnya, kenapa perasaanku jeneng kayak ini aja? Kemudian melihat orang jadi senang aja. Kenapa hatiku jadi jatuh cinta aja? Misalnya kan, kenapa deg-degan hatiku aja melihat seseorang ya? Kenapa hatiku aja hari ini tenang benar saja? Itu berarti seseorang tersebut diberikan oleh Allah Ta'ala merasai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang akal ini adalah fi'il Allah, kalau yang masuk ke hati itu adalah sifat Allah. Makanya karena kita tahu itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti di situ adalah hati kita husnujun aja terus. Nang baiklah, nang kada senang di hati atau yang kada suka di hati, itu ujar Allah Ta'ala dalam kitab ini menyebutkan bahwa Allah Ta'ala itu memajharkan ataupun bertampai ataupun kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat. Jadi ditampakkanlah lawan diri kita dengan dirasai, merasai itu sifat tuh. Nah, kan tauhid itu kan yang dibahas yang pertama af'al Allah, yang kedua adalah sifat Allah, yang ketiga asma Allah, yang keempat adalah zatullah. Kalau orang tersebut sudah bisa merasai hatinya bahwa itu bisa mengambaliakan bahwa itu adalah majhar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waktu itu orang akan selamat hatinya. Karena apa? Kada ada lagi rasa marah, kada ada lagi rasa dengki, dan kada ada lagi rasa curiga. Karena seberdan kullun min indillah, sesuatu itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tuh kawa menjaga hati kita nangka itu ujah Imam Sya'rani asra'u ulujul amrat bitauhid, yaitu paling mudah membersihkan hati, yaitu dengan rasa tadi, mengambaliakan, membulikakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah cepat benar hati kita mancurunong. Nah, kalau hati kita mancurunong, sudah hati kita bersih, sesuatu perkara kita kada sangkal, sesuatu perkara kita kada menganggap orang,
Bahkan lawan binatang pun kita kadang bisa marah. La taharraku zaratun illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak kecuali Allah Subhanahu wa taala menggerakkan. Tidak ada yang bergerak kecuali sifat Allah taala. Karena Allah taala hendak menampakkan lawan diri kita bahwa Allah taala itu adalah mempunyai sifat berjuta-juta sifat. Nah, kita tahu kan sifat di hati, rasa manis, rasa nyaman, segar, sehat, dan lain sebagainya kan. Tetapi Allah Ta'ala itu bermacam-macam sifatnya. Wa kalamul mu'alif rahimahullah ta'ala fi hadil masalah amun yatanawalu kulla matlabin minal matalibi ad-diniyah wa dunuyah allati ma'ala amraha ila din wa asal tilkal matalib wa aksaruha fawati'ul ma'atibun. Mujahidin di sini dikatakan bahwa satu masalah itu adalah, dunia ini adalah satu masalah yang kadang-kadang masalah tersebut menyusahkan. Jadi dunia ini Jahidin adalah satu masalah. Banyak masalah di dunia ini. Di dunia ini banyak masalah. Dan orang itu kalau hendak terlepas daripada masalah, kadang-kadang di dunia ini. Di dunia ini kalau orang hendak mencari lepas daripada masalah itu kadang-kadang. Ini perkataan beliau. Karena di dunia ini Jahidin makamul panaun wabalaun. Jadi dunia ini adalah tempat bala dan tempat yang sementara. Nah, makanya dalam syair di sini tutlabu ar-rahatu fi daril aina khaba ma yatlubu syai'an la yakunu. Orang tuh di dunia ini tak salah Jahidin mencari kesejahteraan di tempat berusaha. Khaba man yatlubu syai'an la yakunu. Sesungguhnya seseorang tersebut karena tipu. Kadang-kadang di dunia ini tempat istirahat tuh kadang-kadang. Yang ada di dunia ini Jahidin bagaikan seseorang tuh kiri kanan beandak. Di kiri adalah banyak hewan buas, di bawah itu banyak ular dan kalajengking, dan di depan itu ada harimau dan macan. Itulah posisi kita hidup tuh kayak gitu. Jadi ujar Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, di Ja'far Shadiq ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi man talaba ma lam yukhlaq at-ta'abu nafsahu. Barang siapa yang mencari di dunia ini perkara yang tidak diciptakan, mencari nang kada ditakdirakan lawan siden, itu at-ta'abu nafsahu, menyusahkan payah lawan dirinya. Mencari barang yang kada diciptakan, kada sagen sidin tuh dicari-cari juga, itu adalah menyusahkan. Ini bagi orang orang santri tadi hendak mencari maqasid, hendak mencari tujuan, maka di sini orang tuh disuruh bersusah payah, kada ibaratnya santai ataupun tenang kada. Walam yurjat faqila lahu, apa sih perkara yang susah payah itu yang kada ditentukan lawan orang tersebut? Ujahidin qala ar-rahatu fid dunya, karena sesungguhnya
orang tersebut mencari nang kada ditakdirkan lawan sidin adalah mencari rohah. Rohah itu artinya mencari santai. Anggapan kita kan kalau sudah banyak bisi duit nyaman kena ampeh begawi. Kalau begawi nang kayak ini yang kayak itu tenang sudah untuk masa depan. Padahal jahidin kada ada nengarnya tenang tuh kada ada. Pasti susah terus. Pasti susah terus. Nah, kada ada ujah ke hujaran dulu hidin menyembat. Hari ini kita susah mendapat ujian, besok kita susah lagi mendapat ujian lagi. Tambah tahun kita diuji lagi, tambah umur kita diuji lagi. Kada ada yang lepas daripada ujian sampai nanti ke kubur kita diuji, yaitu ditanya oleh mungkar dan nakir. Terlepas kita ujian hanya seseorang tersebut apabila sudah masuk ke dalam surga. Nah, di hidup kayak itu kada ada di dunia ini terlepas daripada ujian. Kalau ya seseorang tuh nuntung ujian ini selesai, kemudian kada ada lagi ujian, kada. Akan tetapi ujian silih berganti. Ara asqi'an nasi la yas'amunaha ala annahum fiha 'urratun wa ju'un. Araha wa in kanat tuhibbu ka'annaha sahabatun sifa'an karibin taqsa'u. Mujahidin di sini aku melihat keburukan manusia ini. Nah. Ini wali lah yang menilai lah. Aku melihat yang kada baiknya lawan manusia ini ada. Apa yang kada baiknya? Yaitu kada bosan-bosan mereka ini dengan dunia. Nah, itu pang. Nah, kalau orang wali itu sudah membenci lawan dunia. Wali itu sudah membenci lawan dunia. Makanya kalau diberi duit membuang. Nah, wali yang sudah jajab panglah. Tapi kalau wali itu wa aulia nih macam-macam pulang. Ada wali musiman, ada juga ketika hal baru jadi wali. Tetapi kalau seseorang sudah diberi Allah Ta'ala maqam, wali batatarusan. Nah, jadi wali tadi kalau diberi Allah Ta'ala hal itu artinya bila-bila masa jadi wali. Nah, tetapi ada juga orang tersebut dikasih maqam. Maqam itu artinya begana ataupun berdiam. Berdiamnya di situ. Isi pangkat berdiam. Ibaratnya seseorang itu jadi jenderal lupa. Jenderal berlawasan. Apapun wama yang tiku anil hawa in huwa illa ilhamuha. Nah, kalau Nabi kan tidak ada yang keluar daripada mulutnya kecuali yang keluar adalah wahyu. Kalau wali tersebut tadi tidak ada yang keluar daripada mulutnya, yang keluar hanya selalu ilham saja. Ini adalah wali yang mulazamah ngarannya, terus menerus. Tetapi kalau wali yang ahal tadi, yang bila-bila masa, itu pun dirinya kada tahu kapan halnya itu datang. Makanya wali tadi ada yang derajatnya kena seperti mana manusia biasa bernafsu. Kadang-kadang pangkatnya kayak wali, kayak malaikat. Hatinya nih. Nah, makanya ujah orang tersebut itu tergantung kebersihan hatinya wali tersebut. Bisa inya hatinya di alam malakut, bisa hatinya di alam jabarut, bisa hatinya di alam lahut. Nah, akan tapi
Yang paling rendah benar hidin ini ada di alam mulki disebut. Itu tingkatan wali. Hatinya tenang, alamnya. Pada orangnya berduduk ada menjongkong aja kan. Tetapi hati kebersihannya tenang. Kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inya mempunyai alam ngarannya. Walaupun orangnya berdiam kayak ini, bisa orang tuh di alam malakut. Kalau di alam malakut kan melihat kena bubuhan malaikat dan para wali-wali. Kalau di alam jabarut dia bisa melihat para nabi-nabi. Kalau di alam lahut dia bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu derajat wali. Dan wali-wali tersebut wajib melewati alam-alam itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahamilah. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan karamat daripada wali-wali yang kita kisahkan tadi, kita mendapatkan rahmat di hati kita dan hajat semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.